Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu segala yang ada dalam pikiran kita, maha tahu semua yang terlintas di hati, maha tahu semua keperluan kita, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, karena dialah yang menciptakan kita. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi kita walaupun kita tidak meminta, dengan kecukupan yang sempurna. Segala puji bagi Allah yang maha sabar, yang tahu persis kita sering melupakannya, tapi Allah tidak melupakan kita. Allah tahu persis karunia-Nya kita gunakan untuk berbuat maksiat kepadanya, tapi tidak segera diambil, bahkan dituntun agar kita bisa tobat. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik, yang walaupun kita mengkhianatinya, kita tetap diberi kesempatan tobat, ditutupi aib, bahkan pertemuan ini pun bagian dari karunia-Nya. Padahal kalau setiap dosa kita dibalas, niscaya tidak ada yang tersisa dari diri kita. Semoga Allah yang maha agung memberkahi majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, kita simak surat Qaf. Surat Qaf, surat ke-50 ayat 16 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Wa nahnu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ma yalfiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, sahabat sekalian, kita harus sangat yakin bahwa kita ini ciptaan Allah, dan pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala khaliqul bari'ul musawwir. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan dari tiada jadi ada, dan Allah yang membentuk rupa. Jadi karena kita ini ciptaan Allah, Allah tahu persis semua keperluan kita. Tidak hanya hardware ini jasad, tapi software kita Allah tahu. Kita nyaris tidak tahu keperluan tubuh ini. Coba sebutkan
apa keperluan menumbuhkan rambut? Bingung, padahal kita rambutan, maksudnya berambut. Apa yang harus kita lakukan untuk mencukupi keperluan air mata supaya ngepas jumlahnya dan keperluannya? Tidak tahu. Bagaimana agar gigi kita keras, tidak lembek? Bagaimana kalau lembek giginya? Kalau gigi kita seperti busi yang lembut, bingung. Dek, maju. Duduknya tidak boleh menjadi jalan orang lain terhalang. Ya, ini baru bertamu ya. Kalau akan duduk di masjid, yang pertama dipikirkan adalah orang lain terhalang atau tidak. Gitu. Tentu sesudah sholat sunnah ya. Jadi kita semua ini ciptaan Allah, jadi jangan risau. Allah sudah tahu kita lapar. Kita malah tidak tahu kenapa kita lapar. Allah tahu kita perlu makan, perlu minum. Kalau kita tidak dikasih makanan oleh Allah, kita tidak bisa ibadah. Padahal ibadah perintah Allah. Benar? Memang ada kalanya ditahan, diuji ya. Tetapi pasti ada rezeki kita. Contoh cecak. Cecak ciptaan Allah. Makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk punya sayap. Cecak tidak punya sayap. Bayangkan ini rumit hadirin. Kalau cecak harus nyari nyamuk. Capek dia. Dan belum tentu ketemu. Loncat dikit jatuh dia, ya kan? Misal cecak di sini, nyamuknya di got di sana. Susah ke sananya. Turun, kesedot vakum cleaner. Di tangga disapu. Mau nyebrang kelindes, dah pelan cecak nyebrang jalannya. Sampai di pinggir selokan kecemplung. Ada ayam dipatuk. Stres cecak tuh. Tapi pernah lihat cecak yang stres? Tidak. Karena kita bukan psikolog cecak ya. Tapi ketemu tuh. Ini cerita ini adalah salah satu teknik bagaimana kita jadi yakin dengan jaminan Allah. Harus ke belakang kita lihatnya, bukan ke depan. Kalau kita ingin yakin dengan jaminan Allah, lihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena kita ciptaan Allah, Allah cukupi. Nih kuku. Kenapa kuku ini keras? Tidak lembek weh. Enak, garuk-garuk pakai kuku lembek. Kurang mengesankan. Keras kukunya. Kenapa yang manjangin kukunya bukan jarinya? Karena kalau tiap Jumat potong jari, horor. Betul tidak? Kuku disuruh dipotong, enggak ada tuh rasa sakit kuku. Enggak ada saraf-saraf sakitnya di kuku. Sama dengan rambut. Rambut kan harus dipangkas. Tidak disiapkan darah oleh Allah di rambut itu. Atau saraf sakit. Sebab kalau disuruh gunting rambut, kemudian ada darahnya, bagaimana suasana di tukang cukur? Bersimbah darah. Bagaimana tiap Jumat gunting kuku, jerit-jerit. Allah sudah ngatur semuanya, benar? Waktu kecil tumbuh gigi, pada waktunya berhenti tumbuhnya. Coba, kalau tidak berhenti tumbuh, bagaimana nasib kakek-kakek? Pada ranjang giginya. Kita, ini gimana menghentikan rambut di daerah sini? Gimana kalau ini rambutan semuanya? Ngomongnya saya berhenti. Masya Allah. Ini tuh tidak boleh lupa ke Allah bahwa Allah tuh merancang semuanya. Jantung. Dan kita tidak pernah tahu jantung kita. Berdegup tiap waktu, berdetak tiap saat. Gimana kita memerintahkan dia? Artinya apa?
Artinya sekujur tubuh ini ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak bisa lari dari kekuasaan Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dari urat lehernya. Kekuasaan Allah, ilmu Allah. Ada yang mengatakan malaikat, ya. Tetapi yang jelas kita harus yakin saja bahwa tidak ada satupun keperluan kita yang tidak diketahui Allah, tidak ada satupun keadaan kita yang tidak diketahui Allah. Termasuk saudara jatuh cinta. Allah tahu tidak? Lah itu cinta dari mana? Kita juga nggak ngerti. Kenapa ada cinta? Kenapa lihat dia jadi kunang-kunang? Ya, karena dia kunang-kunang. Loh iya, kita kan tidak ngerti apa itu cinta. Kenapa enggak 10 sekaligus kita jatuh cinta? Ini jatuh cinta, itu jatuh cinta. Enggak. Atau pohon lah misalkan tiang, pohon, enggak juga. Ya. Atau nih tiang di masjid, juga ada bogoh karena tiang teh. Terkenang sama tiang. Ada memang yang tiap Jumatan terkenang sama tiang. Karena tempat dia menunaikan istirahat. Ini menarik hadirin. Kenapa marah? Itu dari mana? Seperti apa bentuknya marah? Kita tidak ngerti. Itu software yang Allah ciptakan. Makanya kalau kita jatuh cinta, itu harus minta tolong ke Allah supaya jangan sampai jatuh cinta kepada orang sebelum waktunya. Atau jatuh cinta kepada yang bukan jodohnya, itu pening. Kan tidak akan nikah dia. Atau jatuh cinta kepada jodoh sahabat kita. Oh itu nyesek hadirin ya. Itu tertekan luar biasa. Kita yang cinta sama dia, yang jodoh teman. Oh. Ini kena bedok. Lalu kenapa Allah menjatuh-jatuhkan cinta? Ya boleh jadi karena mata kita tidak terjaga. Allah tahu kita ngelirik ini, ngelirik itu, jeletot saja dikasih, leng. Makanya kembalikan ke Allah. Termasuk, maaf ya, marah, cinta, apalagi cemburu, yang goib-goib tuh, yang tidak kelihatan, sakit hati, itu kan di mana ini? Tapi kok ada pada diri kita? Nah ini kuncinya harus selalu dekat dengan Allah, minta tolong ke Allah sehingga terkontrol diri ini. Betul? Kan ada yang kurang katih tayang gitu ya, yang kurang katih tayang, yang merasa kurang kasih sayang, lalu dia nelangsa. Tapi kalau kembali ke Allah, dia bakal puas dengan kasih sayang Allah. Orang yang nelangsa pengen kasih sayang manusia tuh ya sengsara. Pertama mah nggak ada yang menyayangi dia ya Allah. Jadi mulai sekarang kita harus sangat yakin bahwa diri kita ini ciptaan Allah, tidak pernah lepas dari pengurusan Allah dan dari kekuasaan Allah. Jadi pernahkah kita sendirian? Jawab. Allah tahu nggak kita lagi sendirian? Lagi melamun. Nah? Allah tahu lamunan kita. Kenapa jadi pada nunduk begini? Yang lamunannya ngeres Allah tahu tidak? Ya begitulah. Jadi memang zikrullah itu jadi rem yang luar biasa. Ketika kita yakin, oh Allah tahu nih yang saya pikirkan. Allah tahu tidak masalah kita? Jawab, tahu tidak? Tahu. Karena kita juga menghadapi masalah ini dengan izin Allah. Tidak ada masalah yang menimpa kita kecuali dengan izinnya. Supaya apa? Supaya kita selesaikan? Bukan. Kita tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kalau nanti ada masalah menimpa kita, supaya kita kembali kepada Allah. Dengan tobat, dengan taat, dengan menjauhi maksiat, dengan amal yang Allah sukai, dengan ketakwaan, nanti Allah yang mengurai.
masalah kita. Jadi kita tidak dirancang untuk memecahkan masalah sendiri, tapi kita dirancang untuk mengembalikan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah 155 156. Coba kita lihat ya. Ini kita kan bakal ditimpa masalah oleh Allah tuh dalam hidup ini. Kita simak surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Sampai 157. Al-Baqarah surat keberapa? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit, bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wassamarat wabashiri sobirin. Jadi dengan izin Allah kita ditimpa masalah apapun, satu kita akan merasakan takut, tapi itu bisyai sedikit tadi. Kayak kemarin gempa sedikit. Coba kalau gempa seumur-umur, betul tidak? Yang membuat ketakutan macam-macam, ada takut penyakit, takut bencana alam, takut ancaman orang, takut masalah, ya banyak yang kita takutin, takut dia berpaling ke lain hati ya. Kenapa sih ini senyum-senyum aja kayak menjiwai ini santri teh. Saya juga terpancing oleh wajah saudara ya, karena kalau wajah aki-aki yang ada di sini jarang ngomongin ini ya. Paling kematian ya. Ya coba kalau masa keemasan yang ngariung di sini, pancingan ceramahnya itu udah nggak jauh ya nggak, sakratul maut, nikmat kubur. Tapi wajahnya ini wajah-wajah penantian jadi gini ya. Kalau TK di sini beda lagi ya, mainan dongengnya itu. Nah, jadi akan ada sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, infrastruktur lah ya. Wabashiri sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu apabila ditimpa musibah, nih dengan izin Allah kena kita kepahitan dalam yang tadi berberagam bentuk yang sedikit itu ya, kita langsung kembali ke Allah. Innalillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami kembali. Lalu dilanjutkan, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat Allah dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Jadi memang kita la haula wala quwata illa billah. Jadinya kalau ada keinginan, ada ketakutan, ada masalah tuh cepat balik ke Allah. Dan fitrah kita memang begitu. Coba dalam bencana-bencana kalau kita dengar ya di tayangan-tayangan itu pasti lebih banyak menyebut nama Allah.
Walaupun hari-harinya jarang nyebut nama Allah, tapi kalau sudah kena kepahitan kembali ke Allah. Sudah fitrahnya begitu. Nah, ini penting sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita marah, ingin reda, minta tolong ke Allah. Kalau saudara cemburu, kembali ke Allah. Dan cemburu yang gak kembali ke Allah namanya cembut. Cemburu buta ya. Ngeringkas yang gampang. Jadi cemburu buta ini pasti cenderung ditipu setan. Ada berita-berita yang misalkan tidak baik, menghina, memfitnah kita, kembali ke Allah. Semuanya harus kembali dulu ke Allah. Nanti Allah turunkan ketenangan. Allah jadikan nanti, kalau Allah sudah turunkan ketenangan, Allah berikan kejernihan berpikir. Biasanya nanti dari tenang dulu pertolongan Allah tuh ya. Udah tenang, nanti mikir jadi jernih, bisa kepikir, terpetakan. Nanti diatur oleh Allah, kita ketemu dengan solusinya. Allah solusinya lewat orang, nanti orang itu datang ketemu kita. Sepertinya tidak sengaja, padahal sudah diatur oleh Allah. Kita lagi sulit cari kerjaan, tiba-tiba yang di sebelah justru seorang pengusaha yang sedang bangkrut ya hadirin. Jadi sama-sama menderita gitu maksudnya. Sedang yang cari pekerjaan, saudara sedang nyari jodoh, ternyata di samping itu calon mertua yang sedang mencari menantu. Pokoknya Allah yang ngatur lah ya. Aduh, langsung ceria. Lihat kiri kanan, ini enggak ada diharapkan, dari kiri kanan saya belum deh. Nah hadirin sekalian, nanti Allah mengatur atau tidak sengaja ada yang ngirim berita sepertinya kebetulan, tapi tidak ada yang kebetulan. Semuanya bisa terjadi dengan izin Allah. Jelas ini penting sekali pemahaman ini, sehingga kalau kita punya keperluan apa-apa, keinginan apa-apa, masalah apa-apa, langsung ke Allah dulu sebelum telepon orang. Karena orang yang kita telepon juga lagi banyak masalah ya. Ini kan suka ada yang, Pak saya mau curhat, dia sangka saya nggak ada masalah. Banyak bener hadirin. Tapi kalau siapa tahu kita jadi jalan. Oleh karena itulah jangan suka ngadepin apa-apa sendirian. Dan Allah tuh melihat, mendengar. Jadi jangan sampai merasa di mana Allah, lah ini yang ngurus kita siapa? Kalau ada pertanyaan di mana Allah, kok mana pertolongannya? Lah kita bisa ngarep-ngarep pertolongan Allah juga, Allah yang ngasih, betul? Kalau enggak mah bleng aja nggak ingat ke Allah. Surat Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah 186 ini penting untuk dijadikan pegangan kalau nanti sedang bingung. Al-Baqarah 186, silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka penuhilah
hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi jangan dulu ke siapa-siapa, apalagi ujuk-ujuk posting penderitaan, langsung status. Ya Allah, hanya cintamu yang tulus. Eta teh apa-apa. Ketahuilah kalau kita posting penderitaan kita di medsos, 80% itu tidak ada yang peduli. 17% merasa puas melihat kita menderita. Yang 3% malu. Itu jelema teh kunaon. Memle pisan lebay. Jadi enggak ada yang nolong. Yang lain mah banyak kesibukan. Enggak mau baca penderitaan kita. Ada yang baca teh gembira, ada rasain loh. Dasar manusia banyak dosa. Ini penelitian teh ngarang hadirin ya. Sempat ada yang nulis tentang penelitian berapa banyak, tapi saya nggak hafal, jadi saya tambahin aja ngarang ya. Harus ngaku kalau ngarang ya. Tapi kalau kita curhat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah pasti didengar itu. Tidak mungkin tidak didengar. Malaikat juga mencatat, Allah tahu galaunya hati, lelehan air mata. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Dan Allah suka kalau kita kembali kepadanya. Baru nanti dari sana ada solusi. Ya, jadi jangan cepat-cepat telepon orang sebelum doa dulu. Karena kalau tidak ditolong oleh Allah, orang yang kita telepon juga tidak bisa nolong. Jelas tidak nih hadirin? Sebetulnya enak sih menurut saya hidup urusan dengan Allah tuh pertama. Allahnya juga senang diminta. Kalau kita minta ke orang enak, ya kan? Terus-terusan minta mual orang tuh. Minta wae geuleuh. Tapi kalau ke Allah makin banyak minta, makin disukai. Kita minta tolong ke orang, lah orang belum tentu mampu nolong kita, kalaupun mampu belum tentu Allah izinkan nolong kita. Kita minta tolong ke Allah, lah Dia penguasa segala-galanya, benar? Kita minta ke orang, Dia juga nggak punya apa-apa kecuali yang dititipi Allah. Kita minta ke Allah, Dia pemilik segala-galanya. Coba itu, yang tidak akan berkurang dan selama ini juga kita ngaco dicukupi oleh Allah, betul? Kita nanya sama seseorang, bingung orang itu, udah ilmunya dikit. Kita minta pertolongan Allah, lah semua ilmu milik Dia, Dia pemberi petunjuk. Udahlah hadirin, jangan ribet hidup ini, benar? Ribetnya hidup tuh nggak nyambung ke Allah. Terus dipikirin, bayangin udah bodoh, banyak mikir, atau gimana nggak stres. Jangan tersinggung hadirin. Kita kan bodoh, acungkan tangan yang cerdas, yang brilian. Nggak kan, malu mau ngaku juga. Aneh kita teh bodoh, disebut bodoh tersinggung. Harusnya iya kan. Jadi kalau ada yang nyebut, amat teh ustadz teh bodoh, baru tahu ya. Gitu, bukannya tersinggung, dia terbelakang. Nah begitulah, jadi maaf. Menyampaikan mudah-mudahan mulai sekarang mah sing sibuk aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih tadi ayat yang dibaca waktu tahajud ya. Al-Ahzab ayat 41 kah? Sampai 43. Ya. Jadi memang yang paling Allah suka itu adalah zikrullah. Karena sholat itu dibatasi waktunya. Tapi tidak berarti harus berhenti zikirnya. Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha
ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah Allah yang akan memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, dan dialah Allah yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah tuh paling suka kalau kita ingat kepada Dia. Ya, ini nyambung dari pelajaran kemarin. Ayolah, jangan segala diobrolin. Dan gak selesai kalau gak ditolong oleh Allah, betul? Jangan segala didiskusikan. Mending diskusikan kebaikan Allah. Ya Allah, tuh ini baik banget ya. Itu enak. Jadi Pak, sebel pisan tetangga deh. Si hidung jika kutil. Oh, jadi menghina ke Allah, betul tidak? Emang itu kutil, itu hidung hadirin. Memang mirip, tapi kan Allah yang menciptakan. Ayolah, apapun nyambung ke Allah, sepakat? Setuju tidak? Gimana kalau baca Quran? Baca Quran kita yang belum paham bahasa Arab kan mungkin belum mengerti. Niatkan aja. Allah tahu kita belum mengerti. Allah juga tahu kita belajar. Niatkan takarub. Kenapa ada orang yang nyebut nama Allah tapi berbuat dosa? Berarti cuman mulut. Karena kalau hatinya menyebut nama Allah juga dengan benar, Allah akan memberikan bimbingannya. Karena ada yang baca Quran tapi tidak jadi pahala. Karena Allah tahu hatinya, ini baca Quran pasti ada keinginan dipuji orang, dikagumi orang, makanya tidak berbekas. Hanya keikhlasan yang bisa menyampaikan amalan kita sekecil apapun juga. Terima kasih. Dah segitu aja. Silakan. Surat Az-Zumar ayat Surat 23. Surat ke-39 ayat 23. Surat 39 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, bergetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Allah Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi tidak usah
pakai barang mewah kalau pengen tentram. Malah makin mewah, makin tidak tentram, benar? Karena pengen dipuji orang. Jam berapa ya sekarang? Makin mewah sakit hati. Kita beli jam ori disangka buatan sana. Asli nih cilok misalkan, nggak boleh nyebut merek ya. Iyalah, kami juga tahu itu asli, tapi dia nggak percaya jadi sakit hati. Maling jadi minat, benar? Dahlah biasa-biasa aja. Ya, ada pertanyaan silakan. Oh, radio ya, silakan. Lupa ini disiarkan udah lama. Silakan. Yang baru ya. Kita masih mencoba terhubung ya, sudah ada yang bergabung. Kita coba sambungkan. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak. Dud, kenapa suaranya jadi semakin dewasa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dud? Dud? Sehat. Sehat. Oh, siap, sehat Dud. Dud bagaimana? Baru pulang rumah sakit, Pak. Kenapa lagi? Penyempitan otak belakang katanya. Penyempitan otak bagian belakang. Terus diapain? Diobatin. Oh iya benar ya. Oh. Sindut, maksud saya teh ditiup atau apa Dud? Dud. Udah lama nggak dengerin nih. Udah nggak punya HP nih. Kenapa HP-nya yang waktu itu? Rusak, Kak. Rusak atau dijual? Rusak. Rusak Terus itunya tentunya nggak jalan. Ini sekarang pakai apa nelpon? Pakai HP jadul. Ada suara di sana? Ada, bagus, Kak. Kalau pakai jadul bagus. Tuh kan, jangan menghina jadul. Iya, bagusan jadul, Kak. Iya, pertama susah sombongnya, betul Dul? Iya. Yang kedua maling gak minatkan jadul, benar? Iya. Yang ketiga, ya itu yang ada. Itu. Iya. Dud ini sahabat saya lumpuh. Dud umur berapa sekarang? 41 anak. 41. Mulai lumpuh usia berapa Dud? 5 tahun. 5 tahun. 41 kurang 5, jadi sudah berapa tahun berbaring? 36. 36. Kalau Teh Iso mulai lumpuh usia berapa? Sama 5 tahun. Usia 5 tahun. Sekarang umur Teh Iso berapa? 46. 46. Berarti Teh Iso udah 41 tahun berbaring ya? Iya. Ibu meninggal kapan? 2009. 2009. Bapak meninggal? Baru 8 bulan. Oh ya, tahun ini ya? Iya. Jadi sekeluarga teh berapa orang ini tuh? Berdua. Berdua aja? Iya. Dud, maaf ya cerita ini, tanya ini ya. Jadi Dud ini adik kakaknya berdua? Iya. Dua-duanya lumpuh? Iya. Ibu meninggal? Iya. Bapak meninggal? Iya. Terus siapa yang ngurus Dud sekarang? Nggak bisa kemana-mana? Ada saudara. Dud yakin? Gimana perasaan Dud dengan keadaan seperti ini?
Iya Pak, pasrah aja, gimana lagi? Ridho enggak mendapatkan takdir ini, Ndut? Ridho, Enggak marah ke Allah gitu? enggak. Malah bersyukur ya? Ya, percuma malah juga enggak nyelesain masalah. Ya. Terus rezeki gimana, Ndut? Ada enggak selama 41 tahun ini? Ada, Ada ya? Ndut yakin Allah ngurus walaupun ibu bapak nggak ada? yakin, Yakin ya? ya, Ini Teh Iso ikut dengar nggak? dengar, Dengar. ya, Beda tempat ya dengan Teh Iso. beda kalangin tembok, Atau dengar pakai apa kalangin tembok? Nah, kan kamarnya misah. Ya maksudnya Teh Iso dengarnya pakai apa? Pakai telinga ya benar ya. Tuh ketawa ya. Dud. Jadi Ndut nggak bisa bergerak sama sekali ya? Bisa kalau tangan, Tangan aja. Badan, kaki nggak bisa bergerak. Turun dari tempat tidur nggak bisa. nggak bisa. Kalau dulu masih bisa. Sekarang udah ada kejang-kejang nggak? Sekarang udah berkurang, Dud, udah berkurang kejangnya. apa keinginan Dud sekarang? Itu siapa? Jerit-jerit gitu. Dud, Ya, siapa dia? nggak Teriak-teriak gitu, ha? nggak ada siapa-siapa. Hayam, Dud. Hayam deh. Kalau orang Sunda manggilnya hayam. Kenapa, Dud? Nah, Kenapa? Dud main ayam ya, Dud, jauh, jauh ayamnya jauh di belakang. di belakang. Coba tangkap, Dud. Aduh, Dud. Kenapa jadi HP jadul ini nggak ada WA-nya ya? Nggak ada. Oh, pantas udah lama. Biasanya Dud ini tiap hari ngirim WA ya. Leng aja hilang. Baik, Dud, perlu HP baru nggak? Kalau lewat, Perlu ya? iya. Kita minta ya Allah, Dud nggak punya HP yang baru. Ada juga yang jadul, tapi udah nggak usah diomongin tuh. Insya Allah. Dede nggak bisa lihat, Kita kan sama lelaki, Dud. Tapi lihat waktu di TV One waktu malam apa tuh? Oh, iya. Ya, Baik, Dud. Apa keinginan Dud? Ada keinginan nggak? ada. Apa? Ingin punya usaha. Apa usahanya? Jualan itu kalau ada. Jualan apa? Ayam? Mainan, Kabur, ayo. Hah? mainan anak-anak, Hah? Dud mau jualan mainan anak-anak? Ya kan, kalau anak-anak kan bisa nangis kalau mau. Cik, gimana strateginya, Dud? Dud jualan mainan anak-anak. Mungkin Dud kekanak-kanakan lagi. Dud, Nggak mau pelanggan. kemarin mau jualan HP, jualan pulsa atau jualan apa? Ya jangan pulsa kalau ada ulama. Baik ya. Ya, Insya Allah pikirkan ya, Dud. Salam ke Teh Isoh ya. ya makasih ya. Dud doain Dud. Iya doain dulu terus ya. Dud dulu yang ngedoain. Makasih Dud yang baik. Salam ke Teh Isoh ya. Ya. Sama-sama doain ya. Siap. Nuhun Dud. Dud, Ya. kalau Dud nanti ke sorga cari AA ya. Bisa nggak ada di sorga.
pasti duluan ke surganya. Jadi siapa yang duluan kita tendut? Jadi kayak saling mengancam gini. Pasti yang duluan ke surga. Berarti saya mati duluan, Dut. Udah jangan ngomongin itu dulu sekarang, Dut. Kita sama-sama ketemu di surga mudah-mudahan ya, Dut. Amin, amin, amin. Terima kasih ya, Dut ya. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah takdirkan banyak sahabat-sahabat yang diberikan kekhususan seperti Ndud, Iso. Saya nambah iman sekali dengan menyaksikan mengetahui keadaan Ndud ini ya. Kalau Teh Iso saya lihat hanya di foto saja. Kalau Ndud saya pernah ketemu, pernah kesini juga Ndud. Berat ya, bayangkan puluhan tahun berbaring, ibu udah tidak ada, bapak juga meninggal, tapi Allah tetap mengurus. Allah gerakan hambanya untuk bisa menjadi jalan rezekinya, Masya Allah. Karena Ndud sering nge-WA gitu, jadi saya lihat kaki sendiri, alhamdulillah masih bisa jalan. Gitu. Kalau mau merasa menderita, saya nggak bisa membayangkan bagaimana Teh Iso Ndud berbaring terus puluhan tahun, 41 tahun. Luar biasa ini. Nah mungkin ini saudara kita yang disebut ahlul musibah tuh, yang nanti di akhirat tuh yaumal hisab tuh habis dosa-dosanya tuh ya, karena ujiannya berat sekali. Dan saya dengar nanti kalau ridho dengan takdir, pahalanya surganya tuh di atas surga rata-rata yang diberikan ahlul afiyah. Kita ini yang diberikan banyak kenikmatan dunia. Nanti katanya kalau kita lihat orang yang di dunia ini banyak musibahnya, kita lihat di sana surganya tinggi sekali. Kita tuh bakal ngomong, duh kalau gitu mas saya mending di dunia teh pahit. Diiris-iris katanya, ada yang mengatakan saking betapa pahala penderitaan itu berbuah, balasannya di akhirat nanti itu luar biasa. Hadirin ini bukan omong kosong ya, Allah Maha Adil. Gimana coba berbaring terus, gak bisa kemana-mana, gak bisa kerja, gak bisa cari nafkah, gak bisa main seperti yang lain, pasti ada perhitungannya di sisi Allah. Ya gak pesan tubuh lahir seperti ini, betul tidak? Terima kasih sahabat sekalian. Penelpon terakhir. Di Pelabuhan Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pelabuhan? Iya, Pak. Iya, A. Alhamdulillah, hati-hati atuh. Alhamdulillah ada baru sekarang bisa masuk sekarang, A. Seumur-umur di pelabuhan. Dengar kedengaran ini acara ini? Iya, A, dari RRI, A. RRI Pro 1. Iya, betul, A. Oh, terima kasih ya yang menyimak lewat RRI Pro 1 Jakarta. Oh, tembus sampai ke pelabuhan. Iya, betul, A. Tahu tuh. Jadi gimana nih? Aduh, senangnya, aduh. Alhamdulillah, Ya, jadi urusan kita bagaimana? Sok atuh Neng bicara. Jadi lupa ya? Mau ini, A. Pengen anak mau masuk pesantren gimana ya? Dimasukin ya, sederhana tuh Bu jawabannya. Anak pengen masuk pesantren, dimasukin Bu. Maksudnya gini, A, kan penghasilannya kurang baik, agak sedikit kurang, A, gini gimana ya? Gini, pesantrennya di mana? Mau masuk ke pesantrennya yang mana? Mau ke DT di Bandung, A. Ya, jadi di Darul Tauhid itu ada yang beasiswa Bandung tapi sedikit,
Ada yang memang harus separuh bayarnya, ada yang harus penuh. Ada juga yang full beasiswa di DT Serua, sama A juga di sana, ya. Itu SMP dan SMA. Putra, putri, ibu? Putra Pak, Putra A. Putra siapa? Putra saya. Putra saya A. Ya iya, teman. Ini putra saya, Bu. Ibu yang baik, coba cari informasi ya, persiapan untuk tahun depan ya. Gila, kemarin saya lihat di internet, aduh biayanya agak ini Iya Bu, saya juga luas, tapi nggak bisa enggak Bu. Makanya adil, untuk yang bisa bayar ada, untuk yang dapat diskon ada, untuk yang gratis juga ada. Harus adil. Kenapa dong bayar? Atus anu gaji ya. Karena untuk bangunan, untuk ini kita kan tidak minta sumbangan kemana-mana. DT Peduli kan bukan untuk nyumbang pesantren, tapi untuk umat. Jadi untuk membangun sekolah harus betul-betul mengelola dana, gitu. Jadi nggak bisa kalau saya penghasilannya di bawah gitu Pak. Bisa Bu, kalau ada takdirnya ya. Ibu lihat kan ada yang bagian beasiswa ya. Ya. Bu, Ya. jangan patah semangat. Kalau Allah menghendaki akan terjadi Bu. Ya. Nah, tadi semangat ya, jadi tersemangat ya. Insya Allah. Jadi ibu yang pertama harus dilakukan adalah minta tolong ke Allah ya. Ya. Karena kalau Allah sudah menetapkan harus terjadi, bakal kejadian Bu. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Surat Yunus 107 ya. Ya. Salam Bu ke Bapak. Ya, insya Allah. Makasih banyak Kak waktunya. Ya, saya yang berterima kasih Bu. Alhamdulillah. Satu lagi terakhir yang baru, yang ulama udah diwakili Endut ya. Kawan-kawan, kita ingin mengadakan tasmi Quran ya. Jadi membaca Al-Quran 30 juz mulai dari hari Sabtu dan berakhirnya biasanya hari Ahadnya, mungkin sekitar maghrib. Berapa lama sih? Karena biasanya kita dulu mengadakan senang ribuan orang tasmi, jadi ada hafiz yang membaca, kita menyimak, mengikuti Qurannya. Waktu sholat berhenti, malam istirahat dulu sebentar, terus wah nikmat dan mustajab. Ya silakan. Baik, silakan sahabat kami, bagi Anda yang akan bersilaturahim di pagi hari ini, Anda boleh gunakan telepon kami di 22-2017076. Kita akan sapa kembali yang sudah bergabung dari Ciparai, sudah ada Ibu Teti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya. Halo. Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bu? Ini dengan Ibu Teti di Ciparai Siapa? Ibu Teti di Ciparai. Oh, Bu Teti, silakan. Iya saya tuh gini saya tuh mau konsultasi. Aduh alhamdulillah banyak ya Allah bisa tersambung. Iya Bu. Iya. Sok atuh gimana? Iya saya tuh mau konsultasi Konsultasi? Konsultasi. Waktu kita tinggal 4 menit Bu. Ya gini kok saya tuh minta doa apa ya yang paling mujarab gitu ya. Kok kehidupan saya ini kok kayaknya ada masalah ekonomi kok susah gitu Baik, bukan mujarab, mustajab ya Bu. Iya mustajab gitu. Mujarab teh salep Ibu. Maaf ya Bu, maaf Bu. Bu, Ibu. Ya. Ibu sholat tepat waktu enggak? Iya, alhamdulillah. Suka di masjid enggak? Iya, alhamdulillah. Suami ke masjid enggak? Bu, aduh. Ini penting pisan. Jadi yang pertama diperbaiki sholat TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid sekuat tenaga ya. Ditambah
Pokoknya jangan kurang dari 40 rakaat sehari. Kalau bisa 17 fardu, 11 tahajud, 10 rawatib minimal, qobla subuh, qobla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya jangan ditinggalkan, plus 11 tahajud, plus tambah duha, itu jangan lepas. Yang kedua, Quran usahakan minimal 1 juz sehari minimal ya. Jadi 1 bulan sekali kita bisa khataman Quran. Sing ikhlas, bukan untuk dipotret dan diumumkan. Kalaupun laporan dalam satu kelompok ya tidak ada masalah, tapi penting ikhlasnya. Yang ketiga adalah harus banyak tobat. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pokoknya mah rahasianya harus banyak air mata tobat, banyak menangisi dosa. Karena penghalang karunia itu adalah dosa-dosa kita. Dan yang keempat, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Harus banyak nolong, banyak berbuat kebaikan. Tolong walaupun tidak bisa dengan uang, bisa dengan tenaga, dengan pikiran, dengan perhatian. Pokoknya makin pengen ditolong, makin banyak nolong. Itu rumusnya. Intan surullah yang surkum. Barang siapa yang nolong agama Allah, Allah akan menolong. Aktif di masjid, ya, aktif dalam bantu-bantu dakwah. Dan tentu saja harus doa kepada Allah supaya Allah memberikan. Doanya adalah surat Al-Kahfi ayat 10 diantaranya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Masya Allah. Terima kasih sahabatku yang baik. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Kepada yang berada di luar negeri, thank you ya. Semoga silaturahim kita tetap terjaga. Mari kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.